السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir yang ringkas dari Syekh Sa'di, yaitu dalam tafsir beliau Taisir Al-Karim Ar-Rahman, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimin ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adab wa lahum yunzarun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyatakan sebelumnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh, siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kaifa yahdillahu qauman, bagaimana Allah akan memberikan hidayah pada satu kaum yang kafaru ba'da imanihim, yang mereka kafir setelah iman mereka, wa syahidu anna ar-rasula haqqun, dan sudah mempersaksikan bahwa Rasul benar-benar hak, wa ja'ahumul bayyinat, dan telah datang pada mereka bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. Wallahu la yahdil qauma adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala enggak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Berarti siapa kaum yang zalim? Kaum yang kafaru ba'da imanihim, mereka kafir setelah iman mereka, setelah mempersaksikan bahwa Rasul adalah hak, setelah jelas petunjuk baginya, setelah datang bayinat, setelah datang hujjah-hujjah, setelah datang dalil-dalil, tapi dia enggan untuk menerimanya. Maka Allah mengatakan mereka ini orang-orang zalim
dan Allah enggak akan memberikan hidayah pada orang yang zalim. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullah. Mereka ini jazaohum, balasannya, anna 'alaihim la'natullah, bahwa mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikati, dan laknat dari para malaikat-malaikat. Wan nasi ajma'in, dan laknat dari manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Tidak akan diringankan dari mereka azabnya dan enggak akan ditunda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini balasan yang mengerikan bagi orang-orang kafir. Imam penulis kitab Al-I'tisam, yaitu Imam Syatibi rahimahullah, memasukkan salah satu dari jeleknya bid'ah adalah dilaknat. Kemudian dibawakan ayat ini dan ayat yang semakna dengan ini. Apa kaitannya dengan mereka? Kok dimasukkan oleh Asy-Syatibi rahimahullah bahwa ini ancaman bagi ahlul bid'ah, padahal kalimatnya kafaru. Barakallahu fikum. Karena disebutkan ba'da imanihim, setelah mereka beriman, setelah datang pada mereka kebenaran, setelah syahidu anna rasulah haqqun, setelah mempersaksikan bahwa Rasul hak, tetapi kemudian mereka menolak apa yang sudah jelas dalam agama. Mereka menolak apa yang sudah jelas dalam Quran dan Sunnah. Ja'ahumul bayyinat, datang sekian ayat, datang sekian hadis yang sahih, mutawatir, menjadi prinsip usul ahli sunnah. Mereka tolak dengan kebid'ahan mereka. Maka terkena ayat ini, khususnya pada bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah yang mukaffirah. Walaupun semua bid'ah menuju kepada kekafiran, tetapi tidak semuanya sudah sampai pada kufur. Semuanya berjalan pada kekafiran. Ada yang sudah sampai betul-betul kafir, keluar dari Islam, menjadi munafiqan khalisan. Ada yang tercampur padanya antara iman dan kufur, sehingga wallahu ta'ala a'lam, Allah yang akan menghisab mereka. Tetapi di dunia disikapi mereka sebagai ahlul ahwa, diperingatkan dan ditahdzir, dan kaum muslimin diperingatkan dari bahaya mereka. Apakah sudah sampai pada kekufuran ataupun belum? Kembali kepada tafsir Syekh Sa'di rahimahullah. Qala yukhbiru ta'ala, hada min babil istib'ad. Kata-kata ini yang Allah sebutkan kaifa adalah al-istib'ad, menunjukkan betapa jauhnya mereka dari hidayah. Jauh dalam artian tidak mungkin, sulit untuk mendapatkan hidayah. Ay minal amril ba'id, termasuk perkara yang jauh dari kemungkinan. An yahdillahu qauman, kalau Allah memberikan hidayah, petunjuk pada satu kaum yang ikhtarul kufra, yang mereka dengan sengaja memilih kekafiran, wadhalal, memilih kesesatan. Ba'dama amanu wa syahidu anna rasulah haqqun, setelah mereka beriman, setelah mereka mempersaksikan bahwa Rasul adalah hak, setelah datang pada mereka minal ayatil bayyinat, setelah datang ayat-ayat yang jelas, wal barahin al qati'at, setelah datang pada mereka burhan, bukti-bukti yang qati'at, yang tegas dan jelas. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin.
maka Allah gak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kalimat kaifa yahdillah. Bagaimana mungkin Allah akan berikan petunjuk pada orang-orang, pada satu kaum yang dengan sengaja memilih kekufuran daripada hidayah, yang dengan sengaja memilih kekafiran, kesesatan, penyimpangan, padahal telah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya dalil-dalil, setelah jelas ayat-ayat bayyinat. Mustahil. Artinya ba'id, jauh dari kemungkinan. Kalau ada orang yang tidak tahu kemudian menyimpang, kayaknya ini benar, sepertinya itu benar, mungkin ke sini jalannya, masih mungkin, masih dekat. Mengapa? Allah Arhamur Rahimin. Ini orang mencari kebenaran tapi salah, kasihan. Allah dengan rahmatnya bisa jadi akan memberikan hidayah ke arah yang benar. Tiba-tiba kembali pada jalan yang lurus. Tetapi kalau ada orang yang melihat kebenaran di hadapan matanya, dia melihat hujjah qat'iyah di hadapan matanya, kemudian dia menyatakan saya tidak mau. Apa mungkin diberi petunjuk orang yang kayak gini? Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kullu nasi yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua orang bisa masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Siapa yang mengikuti aku dia masuk surga, siapa yang tidak mau mengikuti aku faqad aba, berarti dia tidak mau masuk surga. Ini qala Rasul, enggak mau ngikut. Ini qala Rasul, enggak mau ngikut. Ini sunnah Nabi, ini ajaran Nabi, ini jalannya Rasul, ini jalan sunnah. Tidak mau. Ya berarti dia orang memilih dengan sengaja-sengaja kesesatan dan penyimpangan. Berarti tidak mau masuk surga. Fahaula'i zalamu. Maka mereka ini orang-orang zalim. Tarakul haqqa ba'dama arafuh. Mereka meninggalkan kebenaran setelah tahu. Ittaba'ul batil ma'a ilmihim. Mereka mengikuti kebatilan setelah ilmu yang datang pada mereka. Yani ma'a ilmihim bi butlanihi. Walaupun mereka sesungguhnya sudah tahu itu batil, tapi mereka pilih. Zulman, karena kezaliman. Wa baghyan, karena melampaui batas. Wa tiba'an li ahwaihim, karena sengaja mengikuti selera hawa nafsunya sendiri. Fa haula'i la yuwafaquna lil hidayah. Mereka lah orang yang tidak mendapatkan taufik. Mereka lah orang yang tidak mendapatkan taufik untuk mengikuti hidayah. Li'anna alladhi yurja an yahtadi huwa alladhi lam ya'riful haqq. Karena orang yang diharapkan mendapatkan hidayah, orang yang diharapkan mendapat petunjuk adalah orang-orang yang mencari. Aku pengen hidayah, aku pengen jalan yang lurus. Walaupun dari Nasrani, ketika mencari kebenaran, Allah berikan hidayah. Dia pelajari Quran, dia pelajari Injil, dia pelajari kitab Weda, dia pelajari kitab Hindu, dia pelajari kitab, karena ingin menjadi kebenaran. Diberi hidayah oleh Allah. Masuk Islam. Bukan satu, bukan dua, sekian banyaknya. Karena dia mencari. Tetapi kalau ada orang yang datang kepadanya keterangan yang jelas, bayyinat, kemudian dia memilih yang batil, dalam keadaan tahu itu batil, apakah pantas diberi petunjuk? Apakah pantas diberi hidayah? Ba'id, jauh. Kaifa yahdillah? Bagaimana mungkin Allah akan berikan hidayah pada orang yang seperti ini? Karena dia bukan tidak tahu, tetapi tidak mau. Bedakan antara keduanya. Tidak tahu dan tidak mau. Kalau tidak tahu, kasihan. Bisa jadi Allah akan beritahu. Bisa jadi Allah akan berikan hidayah. Tetapi yang ini tahu, tapi tidak mau. Kaifa yahdillah? Bagaimana akan diberi petunjuk? Nih, jalan yang lurus. Ia sudah tahu, tapi tidak mau. Ada keterangan yang jelas, bayyinat, kasih, hujjah yang qat'iyah. Dia bukan tidak tahu, dia tahu, tapi nggak mau.
Barakallahu fikum. Perhatikan. Orang yang seperti ini. Yang Allah katakan dengan istib'ad. Jauh dari kemungkinan dapat hidayah. Oleh karena itulah ada hadis yang menyatakan innallaha tajaza sahibi bid'ah anit taubah. Allah menghalangi pengikut bid'ah dari taubat. Apa makna tajaza sahibul bid'ah? Menghalangi pelaku bid'ah dari taubat. Karena mereka barakallahu fikum bukan orang yang tidak tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka lebih memilih hawa nafsu. Bukan tidak tahu dalil, mereka tahu dalil, tapi mereka lebih memilih pikirannya sendiri. Dia tahu hujjah, dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya, semuanya dia tolak. Karena dia lebih mementingkan hawa nafsunya, sahibu hawa. Ya Syekh, si fulan bertaubat. Aku tidak percaya, kata gurunya. Ya Syekh, dia meninggalkan ucapannya yang lama. Aku tidak percaya. Syekh, dia mencabut ucapannya, dia taubat. Dia katakan, dia umumkan bahwa saya tidak lagi berpendapat seperti itu. Tunggu. Dia meninggalkan ucapannya yang lama kepada ucapan yang mana? Ternyata dia tinggalkan ucapan yang lama kepada kebid'ahan yang baru. Akhirnya muridnya merasa betapa alimnya gurunya. Engkau benar wahai guruku. Dia berpindah dari kebid'ahannya yang lama kepada kebid'ahannya yang baru. Sulit. Gak percaya kalau dia bisa berubah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Orang yang sudah terbukti lebih memilih hawa nafsunya, maka suatu saat dia melihat kebenaran seperti matahari pun jelasnya dia tetap menyatakan saya maunya ini, gak mau itu. Karena sudah terbukti sepanjang sejarah hidupnya bahwa dia lebih memilih hawa nafsunya daripada dalil. Kembali kepada kita. Wa huwa alladhi lam ya'rifil haqq. Yang akan diharapkan mendapatkan hidayah adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran. Wa huwa harisun 'ala iltimasihi, dan dia bersungguh-sungguh mencari. Itu bukan alif lam. Ya. Tetapi itu adalah masdar iltimas. Ya. Iltamasa yaltamisu iltimasan. Harisun 'ala iltimasihi fahadha bil hariyyi an yuyassirullah. Orang yang seperti ini sangat pantas untuk diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sangat pantas. An yuyassirallah lahu asbabal hidayah. Lebih pantas untuk Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada sebab-sebab hidayah. Wa yansunuhu min asbabil ghawayah. Dan sangat pantas untuk dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sebab-sebab ghawayah. Oleh karena itulah ahlul ma'siyah lebih diharapkan daripada ahlul bid'ah. Ahli maksiat lebih diharapkan untuk mendapatkan petunjuk daripada ahli maksiat. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Karena mereka dalam i'tiqadnya merasa itu adalah haram dan dia tidak pernah menyatakan itu halal dan tidak pernah mengajarkan bahwa ini halal, tidak. Dia tetap menyatakannya, saya berbuat jelek, saya berbuat dosa, saya salah. Diharapkan. Tetapi haula'i dhullal sama-sama berzina, tetapi mengatakan bahwa zina itu ibadah. Yang namanya mut'ah. Mut'ah sekali sama dengan fulan. Disebutkan ahlul bait. 2 kali sama dengan Husain, 3 kali sama dengan Ali, 4 kali sama sampai 9 kali sama dengan Nabi ila akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sudah sesat. Beda. Yang itu masih diharapkan suatu saat akan taubat.
Dia duduk bersama orang soleh, minder. Saya orang paling kotor, saya orang paling jelek. Kalau mereka tidak merasa salah, saya orang soleh. Saya sama dengan Hasan dan Husain, sama dengan Ali ila akhirnya. Thumma akhbara an uqubati haula'il mu'anidin. Kemudian Allah kabarkan balasan bagi mereka para mu'anid. Mu'anidin adalah para mu'anid, para penentang. Yang saya katakan tadi bukan golongan yang tidak tahu, tapi golongan yang tidak mau. Allah kabarkan apa azabnya. Al-mu'anidin al-zalimin ad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah. Apa balasan dunianya dan apa balasan akhiratnya, dunyawiyah dan ukhrawiyah. Allah katakan ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah. Balasan mereka adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma hiya la'nah? Apa itu laknat? Ib'ad min rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat. Dijauhkan dari rahmat berarti sama dengan yang pertama. Kaifa yahdillah? Bagaimana mungkin akan dikasih hidayah? Hidayah itu kan salah satu rahmat dari Allah SWT. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Berarti termasuk dijauhkan dari rahmat adalah dijauhkan dari hidayah. Artinya dia tidak akan mendapatkan hidayah. Dijauhkan dari hidayah. Dijauhkan dari rahmat sampai matinya. Ala su'il khatimah. A'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari yang demikian. Itu laknat Allah di dunia. Laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Malaikat ikut melaknat, manusia ikut melaknat. Apalagi nanti ketika yaumul qiyamah, para pengikut-pengikutnya akan melaknat ikutannya. Bahwa ini gara-gara kamu, ya Allah, atihim di'faini minal adab. Ya Allah, timpakan pada dia di'fain. Allah akan adab mereka bukan di'fain, adhaf, sejumlah pengikutnya. Karena diikuti dalam kesesatan. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amilaha wa 'amila biha. La yanqus min ujurihim syai'. Akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa mereka sedikit pun. Pengikutnya 10, dia mendapatkan 11 kali lipat adab. Adabnya dia dan adab 10 pengikutnya. Apalagi 100, apalagi 1000. Na'udzubillah min dzalik. Itu juga makna dari la'nat. Barakallahu fikum. Khalidina fiha la yukhaf anhumul adab wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak akan dikurangi adabnya dan tidak akan mereka ditunda. Ay la yaftur anhum, tidak berhenti azabnya sa'atan, sesaat pun. Wala lahzah, tidak sekejap mata pun, tidak pernah berhenti. La bi izalatihi au izalati ba'di syiddatihi, tidak dihilangkan azab tersebut sekejap mata pun, tidak pula dikurangi. Izalat ba'di syiddah maknanya dikurangi kedahsyatannya, tidak dikurangi, tidak dihentikan. Walahum yunzarun ay yumahhalun, tidak ditunda. Lianna zamanal imhal qad madha, karena masa-masa imhal sudah lewat. Kapan itu masa imhal? Dunia ini masa imhal. Berbuat zalim, Allah masih belum turunkan adab. Ini wa mahilhum qalila. Mahilhum qalila, kata Allah, tundalah sebentar. Rahmatan minallah, rahmat dari Allah. Wa mahilhum qalila. Tunda sedikit. Barangkali mau taubat, barangkali mau berubah, barangkali dia mau kembali pada tauhid wa sunnah. Ini masa imhal di dunia. Adapun ketika datang hari kiamat dan datang hari kebangkitan, yaumul hisab, yaumul jaza, enggak ada lagi imhal. Enggak ada lagi ditunda-tunda. Walahum yunzarun. Mereka enggak akan ditunda-tunda, akan diadab terus menerus, tidak berkurang, tidak berhenti.
Ayyumahalun. Lianna zaman al-imhal qad mada. Karena masa-masa imhal sudah lewat. Wa qad a'dzarallahu minhum wa 'ammarahum. Allah sudah memberikan udzur pada mereka di dunia dan Allah sudah berikan umur pada mereka sekian lama. Ma yatadzakkar fihi man tadzakkar. Tetapi ternyata mereka tidak mau ingat. Tidak seperti mereka yang mau ingat. Falau kana fihim khairun lawajad. Kalau saja mereka punya kebaikan, akan mereka dapati kesempatan di dunia ini. Kalau mereka punya kebaikan di hatinya, ada kesempatan. Kalau mereka mau bertaubat, masih ada waktu. Kalau mereka mau memperbaiki diri, masih ada kesempatan. Mereka mau mencari kebenaran dari Quran dan Sunnah. Mereka cari dalil-dalilnya. Mereka bertanya pada para ulama, masih sempat. Halas, sudah dikasih waktu oleh Allah, cukup. Ternyata nggak dipakai. Ini kebenaran, saya nggak mau. Ini kebenaran, saya nggak peduli. Ini ayat, ini hadis, iya saya tahu, tapi saya nggak mau. Sampai habis waktu. Mau apa lagi? Allah tidak zalim, wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Kata Allah, aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Walakin anfusahum yadhlimun. Tapi mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka di ayat lain. Allah sudah memberi waktu. Allah sudah memberi kesempatan. Allah sudah menurunkan ayatnya. Allah sudah mengutus Rasulnya. Allah sudah menjelaskan kebenaran. Allah sudah menerangkannya melalui lisan Rasulnya. Dilanjutkan oleh para sahabatnya. Dilanjutkan oleh para tabi'in. Dilanjutkan oleh para tabi'it tabi'in. Dilanjutkan oleh para imam-imam ahli sunnah di seluruh penjuru dunia. Walhamdulillah rabbil alamin. Mau alasan apa lagi? Kalau duduk dengan tama'un, dengan betul-betul memperhatikan dengan jujur dan ikhlas apa yang kamu pegang dari kebid'ahan dengan apa yang dibawa oleh ahlus sunnah dari dalil-dalil, perhatikan, yakin kebenaran jelas, gamblang, menyala, bersinar seperti matahari. Sedangkan syubhat, al-ahwa, gelap gulita, nggak jelas, ngambang. Ikhwani fillah azakumullah. Al-haqqu ablaj. Barakallahu fikum. Sangat terang. Adapun batil laj-laj. Sehingga mau apa lagi? Kalau sudah sampai matinya, sudah Allah berikan udzur, sudah Allah berikan kesempatan, sudah Allah berikan umur, sudah Allah berikan ilmu melalui sekian jalan, tetapi mereka tidak mau. Mereka enggan. Maka jangan salahkan Allah. Falumu anfusakum. Salahkan diri kalian sendiri. Walau ruddu la'adu limanuhu an. Setelah di akhirat baru menyesal. Menyatakan dengan kalimat farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal saleh. Kami sekarang yakin. Kata mereka. Apa kata Allah? Walau ruddu la'adu limanuhu an. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali melakukan hal yang sama. Inilah ilmu Allah. Ilmu apa yang telah terjadi, ilmu apa yang sedang terjadi, ilmu yang akan terjadi, dan ini yang keempat, ilmu Allah yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Ini tidak terjadi. Orang di akhirat kembali ke dunia, tidak ada. Tidak terjadi. Tapi Allah tahu. Kalau dikembalikan ke dunia, kata Allah, walau ruddu la'adu limanuhu an. Ini petikan dari ayat Allah SWT. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali melakukan hal yang sama. Tidak terjadi, tapi Allah tahu. Kalau terjadi bagaimana? Ikhwani fiddina azakumullah. Maka sudah selesai urusannya. Yang ada hanya surga atau neraka. Surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya.
Wa qala ta'ala innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Orang-orang yang kafir setelah iman mereka kemudian bertambah kekafirannya, maka tidak akan diterima taubat mereka karena mereka orang-orang yang dhallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang-orang yang kafir kemudian mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima min ahadihim mil'ul ardi dahaba. Enggak akan diterima dari mereka, dari salah seorang mereka, sepenuh bumi emas sekalipun. Walau iftada bih, kalau mereka mau menebus dengan sepenuh bumi emas, tidak diterima. Ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka lah azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka pembela-pembela. Qala ta'ala, yukhbiru ta'ala anna man kafara ba'da imanihim, siapa yang kufur setelah imannya, thumma zdadu kufran, kemudian bertambah kekafirannya, ila kufrihi bitamadihi, dengan menjulurnya waktu panjang dalam kekafiran, fil ghayyi wad dalal, dalam kesesatan, wastimrarihi ala tarkir rusdi wal huda, dan terus menerusnya mereka meninggalkan petunjuk, meninggalkan hidayah, annahu la tuqbal taubatuhum, bahwa mereka tidak diterima taubatnya, ay la yuwaffaquna li taubah, maknanya mereka tidak mendapatkan taufik untuk taubat. Catat itu, karena banyak orang-orang yang tergelincir dalam menafsirkan ayat ini, mengira ada orang yang taubatnya tidak diterima di dunia. Padahal tidak mungkin. Pintu taubat masih terbuka, kecuali kalau sudah ghorghara di kerongkongan mereka, atau matahari sudah terbit dari barat, maka tidak diterima lagi taubat. Tetapi sebelum ghorghara dan sebelum matahari terbit dari barat, pintu taubat terbuka. Barakallahu fikum. Ada beberapa orang dai, ustaz, tetapi terracuni dengan Mu'tazilah, dengan pemikiran i'tizal, berkata siapa yang sudah beriman kemudian murtad lagi, kemudian mau Islam lagi, nggak diterima, nggak boleh. Dari mana? Sebutkan satu ulama saja yang menyatakan seperti itu. Adakah pintu taubat tertutup di dunia? Tidak ada. Barakallahu fikum. Maka perhatikan kalimat Syekh Sa'di rahimahullah, walaupun ringkas tetapi dalla, menunjukkan yang penting. Wa khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan ringkas tapi menunjukkan arahnya kemana ayat ini. Qala rahimahullah, la tuqbal taubatuhum, tidak diterima taubatnya, yakni tidak mendapatkan taufik untuk taubat. Yang diterima taubatnya, bal yamudduhumullah fi tughyanihim ya'mahun, bahkan mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus di dalam tughyan, terus-menerus di dalam kebutaan. Samakah dengan ayat sebelumnya? Sama atau tidak sama? Apa kata Allah dalam ayat sebelumnya? Bagaimana akan diberikan petunjuk pada orang yang kafir setelah jelas keimanan di hadapannya? Ini juga sama. Orang yang beriman kemudian kafir, kemudian bertambah kekufurannya, kata Allah enggak akan bisa dia taubat. Itu maknanya. Enggak akan bisa dia taubat, enggak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami akan balik hati-hati mereka, dan kami balik pula pandangan-pandangan mereka sebagaimana awalnya mereka tidak beriman. Fi awwali marrah, di awal pertama mereka tidak beriman. Maka ketika mereka mau taubat,
Hanya pindah saja dari kekafiran yang ini ke kekafiran yang itu. Mau taubat lagi berpindah dari kekafiran ini ke kekafiran yang lain lagi. Dari kekafiran ini ke kekafiran yang itu. Dari satu kesesatan ke kesesatan yang lain. Dari kufur wahdatul wujud kepada kufur Syiah. Dari kufur Syiah kepada kufur yang lainnya lagi terus. Tidak mendapatkan petunjuk. Kamu akan bingung lihat orang yang seperti ini. Ini akidahnya apa sih orang ini? Akidahnya apa? Sebentar bicaranya Syiah murni. Na'udzubillah. Mencaci maki sahabat. Mencerca Utsman ibn Affan. Memusuhi para sahabat. Tapi sekali waktu lain bicara tentang hakikat wujud adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua yang ada adalah Allah. Ini bukan Syiah ini. Tapi ada di dalam satu kepala. Kepala manusia ini. Suatu waktu lain lagi, bicara lain lagi. Bicara filsafat murni. Suatu saat, bicara tentang liberalisme habis. Menyatakan bahwa kebenaran itu tidak tunggal. Kata dia. Belum tentu. Islam saja yang benar. Bisa jadi ada agama lain yang benar. Ini kufur lagi. Kufur lain lagi. Setelah itu berkata lagi tentang kalimat yang ini orang agamanya apa sih? Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah mereka. Orang-orang yang dikatakan tadi fi tughyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Dia dalam kesesatannya, dalam kekufurannya meraba-raba. Karena buta. Gak tahu jalan. Ini kufur, ini kufur, ini kufur. Dia bingung. Kadang-kadang kufur yang ini, kadang-kadang kufur yang itu, kadang-kadang kufur yang ini. Berubah-ubah tetapi tetap di dalam kekufuran. Ikhwan ibn a'azakumullah, gak akan diterima oleh Allah. Maknanya gak akan diberi taufik oleh Allah. Gak akan diberi taufik untuk bisa mengikuti hidayah. Kaifa yahdillah qauman. Bagaimana Allah berikan hidayah pada satu kaum yang sudah melihat kejelasan seperti matahari, ditinggal. Sudah melihat hujjah bayinat, gamblang, ditinggal. Lebih memilih hawa nafsunya. Kita putus harapan dari orang yang seperti ini. Percuma. Mengapa? Kamu mau ngasih tahu apa? Oh, dia sudah tahu semua. Bukan orang bodoh dalam tanda petik. Dia sudah belajar di sekian pondok pesantren, kemudian belajar di Madinah, belajar di Ummul Qura, belajar dengan masyayikh dan ulama, sampai mendapatkan gelar doktor. Terus, kita mau ngajari apa? Dia bukan tidak tahu. Tidak mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.